Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan investment casting dan centrifugal casting. Kelompok saya beranggotakan antara lain saya sendiri Dionysius Satrohutomo dengan NIM 195214012, lalu ada Bagas Christian dengan NIM 195214033, ada Vincentius Dani dengan NIM 195214003, dan ada Aloysius Dedi dengan NIM 195214045. Pertama-tama kita masuk ke investment casting. Investment casting dapat diartikan sebagai proses mengecor logam ke dalam cetakan atau menuangkan seluri untuk proses coating ke pola yang diatur pada temperatur kamar. Setelah itu, pola dikeluarkan menggunakan panas dan mengisi cetakan dengan cairan logam. Investment casting merupakan salah satu cara atau metode pembentukan produk melalui proses pengecoran, di mana berbeda dengan metode yang telah dibahas seperti sand casting, die casting, dan lain-lain, terutama dalam proses pembentukan cetakannya. Sejarah. Investment casting mulai dipakai sebagai proses industri modern di akhir abad ke-19 ketika dokter gigi mulai menggunakannya untuk membuat mahkota dan inlays, seperti yang dijelaskan oleh Dr. D. Philbrook Dewan Bluffs Loa pada tahun 1897. Penggunaannya dipercepat oleh Dr. William H. Taggart of Chicago pada tahun 1907 yang menggambarkan perkembangan tentang teknik. Dia juga menyusun senyawa lilin, pola sifat yang sangat baik, mengembangkan materi investasi, dan menemukan mesin pengecoran tekanan udara. Lalu pada tahun 1940, Perang Dunia II meningkatkan permintaan pembuatan presisi bentuk bersih dan panduan khusus yang tidak bisa dibentuk dengan metode tradisional atau yang memerlukan mesin terlalu banyak. Industri berpaling untuk pengecoran investasi. Setelah perang, penggunaannya menyebar ke aplikasi komersial dan industri banyak yang digunakan bagian logam kompleks. Investment casting digunakan dalam industri penerbangan dan pembangkit listrik untuk memproduksi bilah turbin dengan bentuk yang kompleks atau sistem pendingin. Blades dihasilkan pengecoran investasi dapat termasuk kristal tunggal atau SX, terarah padat atau DS, atau pisau sama sumbu konvensional. Investment casting juga banyak digunakan oleh produsen senjata api dan industri lain yang menggunakan bagian standar investasi cash termasuk militer, kesehatan, komersial, dan otomotif. Setelah itu kita masuk ke proses. Proses yang pertama yaitu proses pembentukan cetakan. Proses pembentukan cetakan di mana cetakan dibuat dari pasir cetak atau sand casting. Diawali dengan pembuatan model atau pattern, dan untuk model yang dipakai dalam proses ini ialah dipilih dari bahan-bahan yang memiliki titik cair yang sangat rendah, misalnya lilin atau wax. Ini digunakan dalam berbagai pembuatan model dengan bentuk yang sangat rumit. Dalam proses ini, model dibentuk dengan bahan lilin, selanjutnya dilapisi dengan bahan pelapis seperti etil atau sodium silikat untuk menghaluskan permukaan model. Proses yang kedua adalah invested, kemudian model yang sudah ada ditempatkan atau invested di dalam bahan cetakan seperti resin, yang selanjutnya investment dikeringkan melalui pemanasan. Proses pengeringan dengan pemanasan dari 1000 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius. Ini akan mengakibatkan lilin sebagai model pattern ini menjadi lumer dan mengalir melalui pori-pori bahan cetakan sehingga membentuk rongga sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Kemudian pemanasan dilanjutkan sampai 10.000 derajat Celcius untuk mengeraskan cetakan tersebut. Lalu hasilnya, proses pengecoran dengan investment casting ini menghasilkan produk yang akurat karena mold atau cetakannya sangat kaku atau rigid, serta digunakan hanya untuk satu buah produk, dan untuk produk berikutnya harus membentuk mold baru. Namun dalam satu rangka cetak dapat terdiri dari beberapa buah pola untuk beberapa buah produk yang tersusun dengan perencanaan saluran tunggal untuk proses penuangan atau mono-shelf mold. Aplikasi. Proses pengecoran dengan metode investment casting ini dilakukan pada dapur vakum untuk menghindari terbentuknya rongga yang diakibatkan oleh gelombang uap atau udara. Investment casting memungkinkan untuk membentuk benda tuangan yang tidak memungkinkan untuk dibentuk dengan metode-metode yang lain seperti sand casting dan lain-lain, yang menuntut kemudahan dalam melepas model atau pattern. Sebagaimana terjadi dalam metode sand casting, atau mungkin kemudahan dalam mengeluarkan benda hasil penuangan dari dalam cetakan sebagaimana yang terjadi dalam die casting. Nah, kemudian ini proses-proses atau tahapan investment casting. Pertama, pola lilin atau wax pattern ini dibuat terlebih dahulu. Kemudian beberapa pola ditempelkan pada saluran turun atau spur membentuk pohon bola.
Nah, wax pattern ini kemudian diletakkan pada pohon bola, diletakkan secara bersusun. Lalu pohon bola dilapisi dengan lapisan tipis bahan tahan api. Nah, pohon bola yang sudah jadi ini kemudian dicelupkan ke lapisan bahan tahan api. Lalu seluruh cetakan terbentuk dengan menutup pola yang telah dilapisi tersebut dengan bahan tahan api sehingga menjadi kaku. Cetakan dipegang dalam posisi terbalik, kemudian dipanaskan sehingga lilin meleleh dan keluar dari dalam cetakan. Nah, cetakan yang sudah kaku ini kemudian dibalik lalu dipanaskan sehingga lilin yang ada di dalam cetakan ini bisa keluar, mencair karena adanya proses pemanasan, sehingga lilin mencair dan keluar dari saluran buang. Lalu yang keenam, cetakan dipanaskan kembali dalam suhu tinggi sehingga semua kotoran terbuang dari cetakan dan semua logam cair dapat masuk ke dalam bagian-bagian yang rumit atau disebut proses preheating. Setelah logam cair dituangkan dan membeku, cetakan dipecahkan dan coran dilepaskan dari skurnya. Nah, setelah ini sudah berongga karena lilinnya mencair, otomatis yang ada di dalam sini berongga. Kemudian logam dituangkan hingga logam tersebut memenuhi rongga-rongga yang ada di sini, dan itulah yang dicari atau kita butuhkan. Nah, setelah logam ini membeku di dalam rongga-rongga ini, kemudian dipecahkan bagian luarnya atau terak-teraknya yang di luar ini dipecahkan sehingga menghasilkan benda yang diharapkan, lalu dilepaskan dari pohon bola ini. Nah, setelah kita membahas proses atau tahapan pembuatan inversion casting, sekarang kita masuk ke video. Nah, pertama-tama yaitu membuat wax patternnya terlebih dahulu atau pola lilin dengan cara injek. Nah, setelah cetakan lilin selesai atau jadi, kemudian disusun pada pohon bola atau wax spur. Nah, ini adalah proses penyusunan pola lilin yang sudah dibuat tadi. Jadi satu proses casting ini bisa mendapatkan beberapa hasil benda. Lalu setelah itu wax pattern kita masukkan ke slurry. Pastikan benar-benar terlapisi dengan slurry dengan baik. Nah, yang keempat yaitu stucco coating atau kita melapisi dengan bahan tahan api, cairan tahan api. Nah, ini nanti kita lakukan selama tidak hanya sekali celup, tetapi beberapa kali celup agar hasilnya baik. Nah, ini setelah kita angkat tadi, kemudian kita masukkan lagi ke dalam stucco. Lalu dimasukkan lagi hingga 3 kali. Nah, lalu setelah kita celupkan ini, kita tunggu hingga bahan tersebut mengeras atau kaku. Kemudian posisi pohon bola ini kita balik, yang tadinya saluran tuangnya ini di atas, kita balik sehingga saluran tuangnya di bawah. Nah, lalu dipanaskan
hingga akhirnya cairan lilin yang ada di dalam ini meleleh dan keluar melalui saluran ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan cairan logam untuk proses mencetak logam tersebut. Kita masukkan hingga logam-logam cair ini memenuhi rongga-rongga kosong yang terdapat pada cetakan ini. Nah, setelah itu bahan yang di luar ini atau stucco coating ini kita buang atau kita lepaskan dari logam-logam yang sudah mengeras. Cairan logam yang sudah mengeras ini, terak-teraknya yang di luar ini kita hilangkan. Nah, hingga kita mendapatkan final casting. Inilah yang kita cari dari investment casting ini, bahan jadinya. Kemudian dilepaskan dari pohon bola dan kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Setelah kita melihat video, kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari investment casting. Pertama-tama kita bahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, dapat membuat produk dengan bentuk yang rumit. Kedua, dimensi produk yang baik, sangat presisi tanpa finishing. Ketiga, permukaan yang halus. Keempat, tidak memiliki parting line. Kelima, hanya diperlukan sedikit pemesinan. Dan yang terakhir, dapat memproduksi banyak produk dalam satu kali proses pengecoran. Kekurangannya antara lain: pertama, biaya pembuatan yang sangat tinggi. Kedua, hampir tidak dapat didaur ulang. Ketiga, sulit untuk membuat produk yang memiliki inti. Dan yang terakhir, terbatas untuk pengecoran produk yang berukuran kecil. Nah, demikian penjelasan-penjelasan mengenai investment casting. Nah, sekarang kita masuk ke centrifugal casting. Pengertian: centrifugal casting atau roto casting adalah teknik casting yang biasanya digunakan untuk memasang silinder berdinding tipis. Biasanya digunakan untuk melemparkan bahan seperti logam, kaca, dan beton. Kualitas tinggi dapat dicapai dengan mengontrol struktur metalurgi dan kristal. Bahan yang biasa digunakan dalam proses ini adalah baja, besi, baja tahan karat, kaca, dan paduan dari aluminium, tembaga, dan nikel. Untuk pengaplikasiannya sendiri, biasanya centrifugal casting ini diaplikasikan pada pembuatan pipa, boiler, bejana tekan, roda gaya, liner silinder, dan bagian lain yang aksi simetris. Hal ini terutama digunakan untuk membuang liner silinder dan katup lengan untuk mesin piston. Jenis-jenis pengecoran sentrifugal sendiri ada 3, yaitu pertama ada pengecoran sentrifugal sejati, pengecoran semi sentrifugal, dan yang ketiga ada pengecoran sentrifug. Kita masuk ke video. Nah, ini adalah sentrifugal sejati. Di sini ada drive motor atau motor penggerak yang gerakannya nanti dilanjutkan ke drive roller, lalu ada sporting roller. Nah, dari motor penggerak tersebut gerakannya dilanjutkan ke drive roller ini, lalu dilanjutkan juga dengan sporting roller, sehingga benda yang ada di antara drive roller dan sporting roller ini juga ikut berputar. Nah, lalu logam dimasukkan dari saluran masuk. Nah, ini saluran masuk, sehingga cairan ikut berbentuk seperti benda yang diputar. Nah, cara mengeraskan benda atau cara mengeraskan cairan logam yang telah masuk ke dalam cetakan ini adalah dengan cara terus memutar, terus diputar hingga hingga cairan logam yang sudah masuk ke dalam cetakan yang berputar ini menjadi keras. Jadi untuk pengerasannya
cetakan yang diputar ini tidak boleh sampai berhenti. Jadi harus berputar hingga cairan logamnya mengeras. Nah, yang ini adalah semi centrifugal casting. Prinsipnya sama, yaitu dengan memutar cetakan yang ada, lalu cairan logam dimasukkan dari saluran masuk sehingga memenuhi bagian atau rongga yang ada di dalam cetakan. Nah, ada yang terakhir, ada centrifuge casting. Nah, di sini ada cetakan yang kita inginkan. Ada beberapa bentuk yang berbeda-beda ini. Nah, caranya dengan masih sama dengan semi sentrifugal, yaitu memasukkan logam, cairan logam, sehingga dengan putaran ini dapat membuat cairan logam itu masuk ke rongga-rongga yang ada pada cetakan yang kita harapkan. Nah, ini biasanya digunakan centrifuge casting ini biasanya kita gunakan untuk membuat cetakan dengan bentuk yang berbeda-beda dalam satu kali proses. Jadi centrifuge casting itu biasanya digunakan untuk selain benda yang berbeda-beda, tetapi juga bisa digunakan untuk benda yang tidak simetris, bentuknya tidak simetris. Nah, setelah itu kita masuk ke pengecoran sentrifugal sejati. Dalam pengecoran sentrifugal sejati, logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar untuk menghasilkan benda cor yang berbentuk turbular seperti pipa, tabung, basing, cincin, dan lain-lain. Karakteristik hasil benda cor sentrifugal sejati. Pertama, memiliki densitas atau kepadatan yang tinggi, terutama pada bagian luar coran. Tidak terjadi penyusutan pembekuan benda, terutama pada bagian luar cor, karena adanya gaya sentrifugal yang bekerja secara kontinu selama proses pembekuan. Yang terakhir, cenderung ada impuritas pada dinding sebelah dalam coran, dan hal ini dapat dihilangkan dengan pemesinan. Impuritas ini bisa dihilangkan dengan cara pemesinan, biasanya bisa dengan proses bubut. Pengecoran semi sentrifugal. Pada metode ini, gaya sentrifugal digunakan untuk menghasilkan benda cor yang pejal, bukan turbular. Cetakan dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam cair, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi ini digunakan untuk benda-benda yang pejal. Densitas logam dalam akhir pengecoran lebih besar pada bagian luar dibandingkan dengan bagian dalam coran, yaitu bagian dekat dengan pusat rotasi. Kondisi ini dimanfaatkan untuk membuat benda dengan lubang di tengah, seperti roda, puli, bagian tengah yang memiliki densitas rendah, mudah dikerjakan dengan pemesinan. Pengecoran sentrifuge. Dalam pengecoran sentrifuge, cetakan dirancang dengan beberapa cetakan rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal. Nah, proses ini digunakan untuk benda cor yang kecil dan tidak diperlukan persyaratan simetri radial seperti dua jenis proses sentrifugal lain. Perbedaan antara sentrifugal sejati, semi sentrifugal, dan sentrifuge ditunjukkan pada tabel yang ada di bawah ini.
sentrifugal sejati, benda cor memiliki simetri radial, tetapi benda cor memiliki simetri radial pada semi sentrifugal, tetapi pada sentrifug benda cor tidak dipersyaratkan. Lalu pusat simetri rongga cetak berada pada pusat rotasi, itu terdapat pada sentrifugal sejati. Pusat simetri rongga cetak berada pada pusat rotasi. Jadi semi sentrifugal dan sentrifugal sejati sama, tetapi pada sentrifug rongga cetak berada di luar pusat rotasi. Dan yang terakhir, digunakan untuk benda cor bentuk turbular. Nah, pada semi sentrifugal digunakan untuk benda cor yang pejal. Lubang dibuat belakangan. Jadi kita buat bentuk yang pejal dulu, baru kita gunakan proses pemesinan untuk membuat lubang. Tetapi pada sentrifug digunakan untuk benda cor berlubang atau tidak berlubang. Jadi bisa digunakan sentrifug ini gimana ya? Fleksibel. Jadi tidak banyak persyaratan yang digunakan dalam proses sentrifug ini. Kelebihan: produk yang berlekuk-lekuk dapat diproses dengan permukaan yang baik. 2. Toleransi benda kecil. Yang ketiga, benda kerja uniform. Kekurangannya antara lain: harga peralatannya mahal, biaya maintenance juga mahal, laju produksi rendah, satu cetakan hanya digunakan untuk satu kali produk, dan yang terakhir, gaya sentrifugal yang besar. Nah, kira-kira sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sejahtera.